mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, ya, yas'alunaka anisa'ah. Mereka orang-orang kafir Makkah itu bertanya kepadamu tentang kapan terjadinya kiamat. Katakan innama ilmuha indallah wa ma yudrika la sa'atu takunu qariban. Katakan kepada mereka, yang mengetahui hari kiamat datang itu adalah hanya Allah. Hanya Allah. Jadi hari kiamat itu sirrun min asrorillah. Rahasia dari beberapa rahasia Tuhan. Kenapa kok kemudian datangnya kiamat itu dirahasiakan? Ya karena bagian daripada ujian. Ketika seseorang tidak mengetahui hari kiamat, seolah-olah dia hidup dan kemudian bisa bertobat pada waktunya. Dan dia kemudian pada saat itu gak hati-hati. Nah, tapi kalau dia adalah orang yang sungguh-sungguh beriman, pasti hati-hati meskipun tidak nunggu kiamat. Nah, sehingga besok bagaimana? Orang-orang ini akan teruji. Dan mereka akan ditempatkan oleh Allah di sebuah derajat karena melewati ujian-ujian tadi. Termasuk ujian tidak diketahuinya hari kiamat. Orang yang tidak menyadari hari kiamat kan hidupnya itu wes koyoke hidup itu hanya satu kali. Hanya Allah yang tahu tentang hari kiamat. Ya, hari kiamat itu pokoknya bagi orang muslim itu harus meyakini bahwa hari kiamat itu sebentar lagi. Agar kemudian berhati-hati dalam berbuat. Ya, berhati-hati dalam bersikap. Mempondok, ya. Meski nggak dilihat oleh pengurus atau dilihat oleh pengurus tapi memperdiamkan pengurus itu terhadap perbuatan-perbuatan pelanggaran kamu, meski kiai nggak ngelihat kamu, meski gurumu nggak ngelihat kamu, terus kamu bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran pondok. Nah, itu meski semacam itu berarti orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak sadar atau tidak mau peduli terhadap datangnya hari kiamat. Orang-orang yang sadar pasti hati-hati. Ketika saya ke pasar malam itu, nanti datang kiamat. Ketika di pasar malam keluar dari pondok nggak izin, nah itu kan pelanggaran. Dalam posisi semacam itu mati pada saat kiamat semacam itu, su'ul khotimah. Su'ul khotimah, sing pacaran, sing gawai HP dan lain sebagainya. Nah, nggak hati-hati. Wes nang pondok itu nggak usah aneh-aneh. Ya, nggak usah aneh-aneh. Sengsaramu nang pondok itu akan menyebabkan kamu menjadi sukses. Tapi kalau kamu tadi loncat atau kemudian keluar pondok tanpa izin, kabur dari pondok, itu pelanggaran besar itu. Pelanggaran besar. Ini yang kemudian menyebabkan kamu tidak bisa sukses. Jadi besok kamu kalau nggak bisa sukses di rumah, jangan salahkan pondok, jangan salahkan kiaimu, jangan salahkan gurumu, jangan salahkan temanmu. Salahkan siapa? Kamu sendiri. Kamu sendiri, wong kamu yang berbuat kok. Ya, al-ajru biqadri ta'ab. Ya. Al-ajru biqadri ta'ab. Man amila falahu ajruha. Barang siapa yang melakukan sesuatu, maka dia akan mendapatkan imbalannya. Nek nglakoni perkara api, imbalane api. Nek nglakoni perkara elek, ya imbalane elek. Imbalane elek. Wong wis sudah dinasihatin. Setiap ngajinya Al-Qur'an, tafsir Qur'an, ngajinya hadis. Masih senang keluar-keluar pondok. Masih senang keluar-keluar pondok, kegiatannya ditinggal. Nah, masa harus seperti kambing kamu dipukuli untuk taat di pondok? Kan kamu sudah punya akal. Sudah punya akal. Harus dibilangi kalau ngaji itu harus ngaji. Wong wis duwe akal kok.
Itu yang kemudian karena memang tadi nggak percaya, dengan hadis. Man amilah falahu ajruha. Ya, nggak percaya. Nggak percaya al ajru bi qadri ta'at. Nggak percaya adanya Allah. Nggak percaya selain manusia melihat ada makhluk lain yang melihat. Nggak percaya itu semua. Maka perbuatannya wis karepe dhewe, karepe dhewe. Tapi nek percaya, ya yakin, itu pasti takut itu. Takut. Sebagaimana saya katakan dulu, aku iso di pondok atau di sekolah itu loncat pagar seperti kawan-kawan. Saya bisa. Wong mereka makan nasi, saya makan nasi. Wong mereka punya tangan, saya punya tangan. Mereka punya kaki, saya punya kaki. Bisa. Mereka loncat dari pagar itu saya bisa. Tapi tidak saya lakukan karena saya mengingat apa dawuhnya Mbah Wahab. Apa dawuh Mbah Wahab? Sekecil apapun pelanggaran yang dibuat baik di sekolah ataupun di pondok, itu nanti akan berimbas kepada kemanfaatan ilmu kita di rumah. Itu begitu. Nek buandel nang pondok, nang ngomong kok pasti nggak manfaat. Itu Mbah Wahab yang ngomong, bukan saya. Mbah Wahab itu adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Mbah Wahab Hasbungo tambak beras. Nah dari situ saya punya uang, bisa saya main PlayStation. Bisa main apa namanya PlayStation itu? PS. Bisa saya keluar dari pondok. Bisa saya loncat pagar. Tapi nggak saya lakukan. Saya karena yakin itu apa yang dikatakan Mbah Wahab. Nah itu kata Mbah Wahab. Apalagi kata Rasul.